Juga yang bikin gua heran, ini masih ada garansinya teman-teman. Lihat, limited warranty, kadaluarsanya itu baru 5 Maret 2026 nanti. Nah, yo balik lagi sama gua teman-teman di channel gua. Di episode kali ini gua pesan lagi nih iPhone Inter di Shopee. Kali ini dari toko Galaxy Phone 07. Nah, di toko ini gue tuh kemarin iseng aja sih teman-teman. Kalau gue lagi scroll di Shopee nemu toko ini dan harganya lumayan miring nih. Nah, gue itu dapat di harga 4 juta ya. Tentu aja gue dapat voucher dari Shopee ya. Nah, yang gue pesen ini adalah iPhone 13 128 GB ya, yang tentu saja SIM lock AirSIM tanam harusnya kalau 13 series. Nah, yuk tanpa berlama-lama gue langsung buka aja ya. Jadi kemarin gue ini pesennya itu random teman-teman warnanya. Yang gue note itu gue cuma request dari LCD-nya ya. Gue minta LCD sama housing ori. Untuk warna sih gue nggak milih, gue bebasin aja ke tokonya requestnya. Tapi kemarin gue note itu gue nyari yang LCD-nya Orient sama yang warnanya sesuai housing. Kita lihat apakah bakal dapat sesuai yang gue request apa enggak. Gue dapat warna apa nih? Kita lihat kita dapat warna apa. Oh, dapat warna pink teman-teman. Ya, tentu aja dusnya OM ya. Dus bukan dus ori. Ini dia penampakan dari Galaxy Phone 77 ya, iPhone 13 Inter AirSIM 128 GB. Ternyata gue dapat yang warna pink. Kita lihat unitnya. Jadi ini unitnya ya, gue dapat di warna pink nih. Untuk unitnya seperti biasa mulus ya. Nih, coba kalian lihat, mulus banget. Tombol-tombol enak juga sih, enak, mulus banget nih. Ini buat kameranya, kelihatannya masih bagus ya. Di sini nggak ada dent sama sekali nih. Oke, langsung lanjut aja. Ini jadi gue dapat di 4 jutaan. Ini tentu aja boxnya OM dan kabel juga OM tentu saja. Ini gue dapat ini juga tentu aja OM nggak ori. Oke, langsung lanjut aja ke review HP-nya. Oke, jadi ini teman-teman penampakan dari iPhone 13 AirSIM yang gua pesen. Dapat di harga 4 juta pas. Nih kita lihat dalam bagian ininya. Masih bagus semua sih ini gua lihat. Housingnya aman. Kalau buat LCD kita lihat ya. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih oke ya. Bentar gua lap-lap dulu. Oke, langsung lanjut aja, kita nyalain. Oke, nyala ya. Langsung tunggu dulu. Oke, nyala. Untuk bezelnya sih tipis ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih ya walaupun agak tebal ya, tapi iPhone 13 kayak gini gak sih? Oke, jadi ini ya penampakan dari iPhone 13 yang gua pesen. Untuk bezelnya sih oke sih, simetris kiri kanan. Menurut kalian gimana? Ini ori apa enggak? Kalau dari kesimetrisannya sih menurut gua sih ori ya. Kayak dari kanan kiri bawah itu simetris. Enggak biasanya kalau KW-KWan itu LCD bawahnya itu lebih tebal ya. Ini oke sih.
Menurut kalian gimana? Oke, lanjut aja. Oke, kita cek seperti biasa dulu ya. Kita cek true tone dulu. True tone. Oke, true tone nyala ya teman-teman. Bisa kelihatan nggak di kamera? Jadi kekuningannya itu kelihatan. Ini untuk pada gelap terangnya. Oke, nyala. Night shift nyala. Dark mode juga nyala ya. Oke, langsung aja kita ke settings ya teman-teman. Kita ke general about. Oke, jadi gue dapat di LLA, tentu aja di iOS-nya 18.6 nggak ada PLP, tentu aja ini simlock. Oke, responsif sih layarnya. Menurut kalian gimana? Oke, kembali kita coba Face ID-nya. Untuk Face ID nyala ya. Face ID aman. Ini lumayan sih barangnya guys. Oke, pengetes selanjutnya kita cobain layarnya ya. Layarnya aman atau enggak. Kita cek pertama dari ini dulu. Untuk delaynya sih hampir nggak kerasa ya. Ini kalau nyoba langsung sih nggak terlalu kerasa delaynya, dan semuanya aman ya. Semuanya bisa ke cover dengan baik. Dinyalain active touch-nya. Nih untuk perbandingannya responsif ya. Oke, lumayan untuk dari segi LCD-nya responsif, nggak telat, nggak delay ya. Coba kita lanjut ke bagian kamera. Oke, untuk kameranya kayak gini ya. Kameranya nyala. Untuk bagian fokus juga oke. Fokusnya jalan. Fokusnya 0,5 juga aman. Kita coba flashnya juga jalan. Oke, lanjut aja ngecek bagian kamera lagi untuk video ya. Untuk video kita setting tertinggi dulu. Oke sih videonya. Udah nyala semua. Oke, video aman ya, sinematik. Kita coba sinematik juga jalan. Oke ya teman-teman, ini nggak getar ya. Kita cek mic-nya juga ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes agak gimana gitu ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Kayaknya aman sih. Speaker juga jalan. Kita nyoba ke bagian perekaman ya. Voice memories. Yuk tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yuk halo. Yuk tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yuk halo. Ternyata aman. Gua kira tadi kayak mendem gitu. Ternyata aman. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Aman sih untuk sensor ya. Sensor gyronya on karena Kompas pakai sensor gyro.
sekarang bagian ini level. Oke, sensor juga aman. Oke, sensornya nyala semua ya. Lumayan sih guys ini barangnya. Kan ada yang minat nggak? Oke, lanjut aja. Gua mau cek anunya ya, sinyal ya. Ini sih gua pesennya SIM lock. Kita lihat apakah bisa dipancing sinyalnya. Sini gua udah nyiapin 2 kartu ya, Tri sama XL. Kita lihat. BTW nih guys, gua ini juga pakai untuk kamera depannya ya, aman sih. BTW ini gue pakai iPhone 13 yang kemarin gua review dari Zipon ya. Untuk pemakaian review 2 minggu sih aman banget, nggak ada kendala apapun. Ini juga SIM lock, gue kemarin udah coba aktifin juga apa SIM sinyalnya aman sih, cuma keblok aja. Ternyata carriernya dapatnya Trackphone ya, dan ternyata ini udah gantian juga housingnya. Ya wajar sih, iPhone SIM lock emang biasanya gantian housingnya. Sekarang gua coba dulu Tri masuk nggak sinyal. Usim Pro ya, untuk Trackphone, US Trackphone accept. Coba kita pancing tipis dulu. Feeling gua sih keblok sih. Ternyata emang agak lama yang teman-teman, jadi nggak bisa instan mancing. Mungkin nanti kalau bisa nanti gua kasih tahu lagi di videonya ya kalau bisa kepancing. Yuk lanjut aja. Gua mau ngereset HP-nya ya. Jadi buat tahu apa ini bypass apa bukan, langsung kita reset aja. Nanti gua cepetin prosesnya biar juga kalian tahu. Oke, ternyata aman ya masuk ke menu hello. Jadi ini udah dipastikan bukan iPhone bypass, cuma SIM lock aja. Langsung ke setting dulu. Yuk, yang mau teman-teman yang mau minat HP-nya juga yang setelah aku review, bisa komen-komen aja ya, nanti aku buatin link Shopee-nya buat yang minat-minat aja. Oke teman-teman, jadi ini tadi ya review gua dari toko Galaxy Phone 07. Jadi gua dapat barang yang lumayan bagus ya. Mungkin itu aja yang saya bisa gua review dari toko ini, barang dari toko ini buat iPhone 13R SIM. Tentu saja R SIM tandem WiFi only ya. Buat kalian yang mau beli HP bekas gua review, kalian bisa komen-komen aja, barangkali untuk barangnya ini belum laku karena udah pasti gua jual ya, karena gua udah ada iPhone 13 juga untuk konten dan lain-lain. Dan buat kalian yang mau saran-saran pengen nyoba di toko mana dan iPhone berapa, kalian komen-komen di bawah ya. Kalian mau toko apa, mau iPhone berapa, nanti kalau ada waktu dan komennya menarik, tokonya menarik untuk gua review, nanti bakal gua coba beli dan review ke kalian. Bahkan gua jual juga ke kalian yang mau barangnya kalau gua dapat barang yang bagus. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, jadi di sini gua mau lanjut ngecek True Toolsnya dari iPhone yang udah gua review tadi ya. Nih warna pink tadi, dan ini warna aslinya ternyata dia midnight, jadi housingnya itu tadi udah diganti ya. Tapi untuk
baterai di sini gue lihat masih 100 ya. Entah ini gantian atau emang masih ori. Harusnya sih gantian ya, tapi di sini tertera masih 100 ya untuk aslinya. Berarti bukan suntikan yang di pengaturan tadi. Lanjut aja kita ke verifikan report. Oke, jadi di sini dapat skor 100 ya. Semuanya normal. LCD-nya dapat Samsung ya. TLC di sini 2024 ya ternyata ya semuanya. Apa mungkin ini batch baru? Kita lihat lagi di menu awal. Nih, production date-nya di sini sampai baru aja diproduksi 28 Desember nih teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Aku mau update sedikit setelah gua cek tadi di Trio Tools, ternyata tanggal-tanggal produksi partnya itu baru-baru aja gitu loh teman-teman. Dan di baterainya itu gua dapat 100%, di Trio Tools juga 100%. Biasanya kalau suntikan itu di HP-nya itu 100, tapi di Trio Tools nanti kelihatan yang asli. Tapi gue baru nemu kasus ini di Trio Tools itu bener-bener masih 100 teman-teman, dan 0 times charge. Dan juga yang bikin gue heran, ini masih ada garansinya teman-teman. Lihat, limited warranty, kadaluarsanya itu baru 5 Maret 2026 nanti. Nah, barangkali udah ada yang punya pengalaman beli HP Inter tapi masih ada garansi dari Apple-nya aktif gini, coba deh komen di bawah. Atau kalau ada yang mau beli HP-nya ini, mungkin bisa di komen-komen di bawah ya. Setelah gua cek oke kok.